Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramadan dari kelas akuntansi reguler semester 5. Di sini saya melaksanakan tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dadang Priyono SE MPA, yaitu mengenai review jurnal dari judul pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Dalam review jurnal tersebut ada 4 bagian. Bagian pertama yaitu latar belakang, kedua metode, yang ketiga hasil pembahasan, dan yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Usaha mikro kecil menengah atau yang biasa kita sebut UMKM memegang sebuah peran yang sangat besar dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. UMKM dapat dianggap sebagai salah satu cara yang sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM juga dapat menciptakan sebuah lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja dalam negeri ini, sehingga dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, salah satu daerah yang memiliki UMKM yang berpotensial yaitu Kabupaten Cirebon, yang merupakan kabupaten perdagangan. Perkembangan UMKM di Kabupaten Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Salah satunya itu ada di Desa Sindakasih. Namun, meskipun pertumbuhan UMKM di Kabupaten Cirebon ini memiliki perkembangan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, rendahnya kualitas SDM. Yang kedua, kurangnya inovasi. Ketiga, akses permodalan rendah. Dan keempat, minimnya pendampingan. Maka dari itu, pendekatan yang akan diterapkan dalam program pendampingan kewirausahaan bagi UMKM diantaranya adalah sosialisasi, pelatihan, dan pembimbingan serta pendampingan teknis usaha. Pelaksanaan pendampingan terhadap 10 UMKM tenan dilakukan secara tim berdasarkan bidang keahlian dan permasalahan yang dihadapi. Dari itu, hasil output kegiatan yaitu peningkatan kapasitas UMKM tenan dalam hal digitalisasi pemasaran dan kemudahan akses permodalan. Fokus UMKM yang dibina di bidang makanan. Hasil yang signifikan dapat terlihat dari 10 UMKM sudah dapat memasarkan produknya hingga keluar daerah, sehingga kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Akses permodalan yang diperoleh juga relatif mudah karena sudah dapat membuat laporan keuangan dan proposal bisnis untuk pencairan dana dari investor atau perbankan. Hal ini berbeda sekali dan kondisi sebelumnya adanya kegiatan pendampingan. Lalu, bagian kedua yaitu metode. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipatif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan ke masyarakat ini dikembangkan oleh Linda McEoy tahun 2000-an, Sadia dan kawan-kawan tahun 2013. Dengan metode LPA ini, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipatif. PLA sendiri merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat
yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Sumber Mardiakanto tahun 2013. Lalu bagian ketiga, hasil pembahasan. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama 1 bulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMKM yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara insentif. Kegiatan ini juga dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindangkasih. Secara umum, kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan 3 tahapan. Tahapan pertama, sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Lalu tahap kedua yaitu pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Nah, dalam tahap ini kegiatannya itu pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagang, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya. Lalu tahap yang ketiga yaitu pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha. Jadi mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan itu dilatih, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik dan bisa membuat laporan keuangan. Jadi dari pembahasan tersebut dapat membuat kesimpulan, yaitu pelaku UMKM berhasil membuat produk sesuai dengan permintaan pasar saat ini dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini. Nah, peningkatan teknik pemasaran produk UMKM melalui pemasaran offline dan pemasaran online dengan memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini, sehingga biaya pemasaran jadi lebih efektif dan efisien. Peningkatan distribusi barang hasil produksi UMKM di Desa Sindangkasih ini, sebelumnya produk hanya dipasarkan di daerah setempat. Saat ini produk yang dihasilkan juga sudah dipasarkan sampai keluar daerah. Nah, peningkatan akses permodalan oleh pelaku UMKM di Desa Sindangkasih, jika dulu produksi yang dihasilkan masih dalam skala kecil, dengan kemudahan akses permodalan saat ini, usaha yang mereka jalankan bisa lebih berkembang dengan peningkatan skala produksinya. Maka dari itu, saran dari jurnal tersebut, yang pertama, diperlukan dukungan dari semua stakeholder, yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Cirebon atau lembaga yang terkait, sehingga pengembangan kapasitas UMKM tersebut dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, dibutuhkan program lanjutan secara kontinu sehingga mengaruh pada peningkatan kapasitas UMKM, baik dalam bentuk peralatan maupun akses permodalan, serta fasilitasi promosi melalui pameran tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Lalu yang ketiga yaitu perlu dihasilkan program pengembangan UMKM melalui teknologi informasi dengan didukung oleh e-marketing berbasis web. Mungkin itu review dari saya sendiri dari judul pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses
permodalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.